Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini gue pengen bahas HP yang punya fitur yang paling dijual itu adalah desainnya. Nih, Samsung Galaxy S25 Edge. Waktu dijual launchingnya nih, harganya hampir 20 juta, ada yang 20 jutaan ya, kalau nggak salah ya. Tapi sekarang nih harganya udah mulai dari 16 jutaan. Lo bisa cek aja link dari sisi video kalau pengen beli HP ini harga sekarang. Turunnya jauh banget ya. Tapi selama gue pakai ini bener-bener mind blowing banget karena di kelas harganya, walaupun baterainya ini kecil banget gitu ya, ternyata cukup loh dipakai buat sehari-hari tuh baterainya nggak bikin kita kecanduan sama ngecas. Karena kalau gue pegang HP ini di tempat umum ya, tanpa casing kayak gini, itu pasti orang banyak yang ngelirik HP-nya. Mungkin pada penasaran kali ya tuh HP apa sih, cakep, lucu, keren gitu ya. Dan gue akuin sih desainnya simpel banget, tipis banget dan kelihatan wah banget. Dan sebenarnya gue adalah tipe orang yang fungsi adalah segalanya. Kalau desain itu bonus lah gitu. Tapi setelah pegang HP ini, ya ternyata desain itu naikin prestis juga ya. Jadi kalau dikasih desain mewah tipis kayak gini, ya kenapa enggak? Galaxy S25 Edge ini tuh frame bodinya dari bahan metal. Titanium pastinya. Dan tipisnya tuh setipis harapan. Maksud gue tuh nyaris setipis dua duit gopean yang ditumpuk kayak gini. Nggak cuma tipis stylish ya, tapi juga ringan banget. Cover belakangnya ini juga udah pakai bahan kaca Gorilla Glass Victus 2, jadi pasti tahan gores dan berasa mewah banget saat di tangan. Desain bagian kameranya sih yang simple banget, cuma 2 kamera aja nggak bisa 3, apalagi 4. Dan lo bisa lihat tinggi kameranya tuh sama tebal sama body, setara coy. Desainnya bener-bener keren minimalis sih kalau gue bilang. Dan kalau untuk tampak depannya lo bisa lihat sendiri nih. Ini udah layar gaya flagship ya, lo lihat tuh. Bezelnya kiri kanan atas bawah tipis minimalis. Pokoknya kalau untuk desain ini udah bener-bener mewah khas sultan banget dah. Udah bener-bener khas flagship. Bener-bener cakep, mantep, ramping, ringan, dan kokoh di tangan. Ya nggak akan banyak yang cari HP ini. Ya karena selain HP ini tuh super tipis ya, nggak akan terlalu banyak yang suka desain terlalu tipis kayak gini. Tapi sebenarnya seru-seru aja sih dipegangnya ya. Cuman kalau misalkan nggak pakai casing kayak gini tuh, hati-hati aja karena ini gampang tergelincir dari tangan. Bener-bener berasa licin gitu nih HP. Jadi kalau gue saranin kalau lo beli HP ini, beli casing juga. Ya walaupun jadinya nggak berasa tipis lagi. Mewahnya, istimewanya jadi hilang kalau lo pakai casing. Untuk layarnya sendiri ukurannya 6,7 inch ya, pakai panel LTPO AMOLED, udah kuat HD 120 Hz. Pokoknya layar kelas flagship yang jernih dan mewah banget di mata. Tetap jelas juga di bawah cahaya matahari dan tetap bisa kerja dengan baik ya, walaupun layarnya basah. Dan yang menarik layarnya ini bisa lo atur ya untuk resolusinya. Bisa lo atur ya di SD Plus kalau pengen baterainya lebih irit, lebih awet, atau dibiarin standar aja di Full HD, atau kalau pengen emang lo suka yang mewah vivid layarnya, lo pasang di Quad HD. Ini enak banget kalau dipasang Quad HD. Cuman ya emang jadi baterainya jadi lebih cepat habis kalau di Quad HD. Pokoknya layar yang dipakai ini bener-bener layar yang kualitasnya bagus, enak banget di mata. Kenapa? Takut lightsaber, takut layar garis. Penyakitnya Samsung layar garis. Semua HP yang punya teknologi dasar layarnya tuh pakai AMOLED itu pasti bakalan kena garis. Ya Samsung jadi viral karena ini HP emang paling banyak terjual. Kalau seandainya yang paling banyak terjual bukan Samsung juga merek yang lain yang kebanyakan isu layar garis. Jadi ya emang layar garis itu adalah penyakit HP-HP yang pakai layar AMOLED. Ya biasanya sih kalau karena udah usia gitu ya. Oke, kalau untuk kualitas suaranya nih ya, walaupun bodinya tipis minimalis abis kayak gini, kualitas audionya tuh udah beneran cakep, sesuai sama harga. Selain speakernya udah ganda ya, dengan speaker kedua di sisi atas, dari sisi software juga udah pakai tuningan dari Dolby Atmos. Suara speakernya tuh mantap detail dan jernih walaupun di kondisi volume 100%. Kayak gini nih, sampel suaranya. Kalau urusan performa sih nggak usah diragukan lagi ya, karena ini tuh HP flagship pasti aman nyaman buat penggunaan harian. Paling banyak yang nanya ini tuh panas atau enggak dan juga baterainya gimana gitu ya. Ya selama gue pakai nih ya, ini HP tuh bener-bener bikin nyaman. Bukan karena cuma performanya kencang pakai chipset mahal ya, Snapdragon Elite 8 dengan 12 GB RAM. Tapi emang racikannya Samsung di Galaxy S25 Edge ini tuh bener-bener bikin mind blowing sih kalau gue bilang. Waktu dipakai buat main game Mobile Legends aja ya, ini udah overkill banget sih. Bisa 120 Hz stabil di grafis ultra.
Dipakai buat main game agak lama juga masih oke, cuma anget-anget aja bodinya. Waktu gue ukur sih di 43 derajat ya. Masih asik banget kalau diterus pakai main buat push rank sampai lama. Kalau buat main game PUBG Mobile juga udah bisa smooth ultra ekstrim, stabil di 120 Hz selama gue main. Dan main agak lama juga suhunya masih sama ya kayak waktu dipakai buat main game yang tadi. Mentok di 42-43 derajat aja. Bingung gue, tipis kecil tapi nggak panas. Ini Samsung keren banget sih. Dan yang benar-benar bikin gue bingung selain dia tuh adem ya, baterainya tuh awet banget. Padahal karena tipisnya ini tuh baterainya tuh dikompres, bukan dikompres ya, baterainya tuh didiskon. Jadinya harusnya standar 5000 mAh gitu ya, jadi cuma 3900 mAh. Tapi waktu gue cobain ya, main game Mobile Legends selama sejam, baterainya cuma habis 14%. Buat tiktokan sejam juga, baterainya cuma habis 7%. Ya emang baterainya tuh nggak seawet HP-HP mid-range yang pakai baterai 5000 mAh. Tapi menurut gue sih ini udah cukup banget, karena waktu gue cek ya, waktu gue tes, dari 100% udah buat nonton YouTube, bukan nonton YouTube, udah buat tiktokan sejam, terus udah buat main game sejam. Dia tuh bisa bertahan sampai sore bahkan malam, dimana SOT-nya ya, screen on time layarnya itu bisa mencapai hampir 6 jam. Ini penggunaan gue ya kelas sedang gitu lah, nggak nyampe berat-berat banget. Jadi menurut gue ya baterainya udah lumayan oke. Dan karena bodinya tipis, ngecharge-nya nggak bisa cepet banget ya, cuma dikasih teknologi 25 watt aja. Tapi karena baterainya 3900 mAh doang, buat ngecharge-nya nggak perlu pakai lama. Setengah jam ngecharge bisa keisi 56%. Dan butuh waktu cuma 1 jam 4 menit aja untuk penuh 100%. Nggak tahu kalau lo yang coba gimana. Di sektor sensor, HP ini udah komplit. Sensor sidik jarinya udah kelas flagship ya. Mau di dalam air juga bisa kebuka karena pakai teknologi ultrasonic. Sensor NFC-nya juga udah bisa diandalin banget. Selain cepet banget buat baca saldo e-money, buat fitur-fitur lainnya selain pembayaran dan baca saldo juga bisa dipakai. Udah multifungsi lah, udah asik. Kalau sensor-sensor dasar sih nggak perlu disebutin ya, nggak perlu diceritain karena ini kelas flagship, pasti asik. Cuma dia nggak punya sensor infrared aja, jadinya kalau pakai HP ini kita nggak bisa ngendaliin alat elektronik dari HP. Jadi mesti bener-bener cari remote. Kalah sama HP mid-range. Di sektor kamera juga udah lumayan enak sih. Karena kamera utama HP ini tuh sama dengan Samsung Galaxy S25 Ultra ya. Udah 200 megapiksel dengan aperture lensa f1.7. Dan satunya lagi adalah kamera ultrawide 12 megapiksel. Sementara kamera selfie-nya 12 megapiksel juga. Dan para pengguna iPhone ya yang bilang HP Android itu kalau buat rekam video tuh flicker, ini enggak. Apalagi ini untuk kamera depan dan kamera belakang udah stabil ya, udah bisa di Full HD 60 fps. Nih gue kasih lihat nih, bahkan untuk kamera belakangnya dia tuh bisa merekam video hingga 8K 30 fps. Mantep banget nggak tuh? Dan yang pasti tetap stabil ya buat rekam video. HP kelas Sultan, perekaman videonya kita tesnya yang paling tinggi aja ya, yang di 4K 60 fps. Nih kondisinya senja nih, cakep banget dilihatnya, mantap stabil ya. Ini pakai kamera lensa ultra wide. Menurut lo gimana stabilnya? Sekarang kita langsung pindah ya ke kamera yang 1 kali. Nah kayak gini nih, kalau untuk kualitas kamera 1 kalinya, kamera utamanya 4K 60 fps dipegang pakai buat jalan aja. Kondisinya lo lihat sendiri ya, ini udah jam 6 kurang, tuh banyak lampu-lampu udah pada nyala tuh ya. Terus langitnya juga udah kelihatan merah. Gimana? Stabil nggak? Sekarang kita coba pakai kamera depan. Kayak gimana? Ini kita coba kondisi. Nah sekarang ini kameranya pakai 8K ya, 8K. Ultra steady-nya nggak bisa aktif di 8K. Kualitasnya kayak gini dipakai buat jalan. Menurut lo gimana nih kalau pakai 8K-nya? Stabil apa nggak? Menurut gue sih udah agak dikit goyang-goyang jitter gitu. Kamera depan juga bisa ya, 4K 30 fps, kualitasnya kayak gini. Ini asli cakep sih. Kalau lo suka bikin konten, ini cocok banget nih buat konten. Bener-bener enak pegangnya. Stabil banget kan, ini gue jalan agak cepet loh. Dan kondisinya cahayanya udah mulai redup. Emang yang namanya HP flagship tuh kamera kalau buat rekam video, ajib. Ya kalau untuk hasil foto-foto kamera utamanya ya pakai mode auto ini udah cakep sih. Warna yang ditangkap tuh berasa natural dan berasa indah dilihatnya. Dan yang gue suka adalah karena aperture lensanya besar ya. Jadi background objeknya tuh berasa auto ngeblur banget. Keren sih. Untuk dynamic range-nya juga asik. Pokoknya benar-benar enak dipakai buat foto-foto baik di kondisi luar ruangan ataupun di kondisi cahaya yang kurang. Untuk foto-foto di malam hari juga ini minim noise banget, detail banget. Pokoknya gue suka banget dah, udah emang bener kelas flagship lah kalau buat foto-foto malam hari.
Untuk foto ultrawide-nya, HDR-nya jalan banget. Langit tuh bisa digambarin lebih dramatis. Pokoknya asik gue liatnya. Dan walaupun HP ini tuh nggak punya kamera tele ya, untuk hasil foto-foto pakai beberapa kali zoom-nya ini masih cukup oke kalau buat diupload di sosial media. Lo bisa nilai sendiri ya, cakep loh. Buat fitur AI, iya banyak. Tapi yang paling menarik adalah fitur untuk EA Eraser-nya. Ini bener-bener kelas flagship banget buat ngedit videonya, ngedit fotonya. Waktu gue coba tes ya buat ngapus objek yang nggak diinginkan, dia tuh bener-bener ngisi bagian yang dihapus itu nggak sembarangan ya, bener-bener seakan-akan tuh digambar ulang. Terus fitur-fitur AI lainnya kayak penerjemah, buat ngobrol sama orang asing, terus juga buat AI notes gitu ya, dari orang ngomong bisa kita rekam terus bisa diubah jadi catatan teks gitu dan bisa dirangkum. Ini cocok banget nih kalau buat yang suka meeting dimanapun gitu, tinggal rekam aja dan dia bakalan berubah jadi kayak semacam memo gitu. Menarik sih. Kalau punya duit beli aja gas. Tapi kalau gue sih enggak, karena dia nggak punya kamera optical zoom. Penting banget buat gue soalnya. Kalau menurut lo gimana Samsung Galaxy S25 Edge ini? Udah turun harga nih, udah 16 jutaan. Bakalan lo beli gak? Dan segitu aja videonya, semoga pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Tipis, baterai kecil, tapi nggak cepet habis ya. Nice.